Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafati min jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Hadratal mukarramun wal muhtaram, wa bil khusus guru kita selaku ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mushola Jumratul Aqabah. Semoga semasa kepemimpinan beliau Jumratul Aqabah makin makmur dan jamaahnya tambah banyak. Semoga beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, para jamaah sekalian di Mushola Jumratul Aqabah ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada para jamaah sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa pada hari ini, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang pertama dan paling utama yaitu nikmat iman wal Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, bertatap pandang, bersilaturahim dalam rangka meningkatkan iman dan Islam kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir pada hari ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah pada manusia paripurna, manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada ahlul baitnya, juga kepada umatnya. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Syafaat adalah pertolongan dari Rasulullah SAW kepada kita semua, pada umatnya. Karena syafaat itu penting, hendaklah di setiap waktu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah pahala atau perbuatan ibadah salawat adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah
sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak kelebihan, Pak. Mempunyai banyak mukjizat. Satu di antaranya yaitu jawami kalim. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yaitu memberikan kata-kata hikmah yang ringkas namun berfaedah atau mempunyai fadilah. Nah, dalam kisah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Pak Abu Ayyub Al-Ansari? Kenal Pak? Abu Ayyub itu bapaknya Ayyub, Pak. Nama asli beliau itu Khalid bin Zaid. Beliau adalah sahabat awal, sahabat yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Beliau orang asli Madinah. Makanya beliau digelari oleh para sahabat yang lain itu Abu Ayyub Al-Ansari. Nama asli beliau itu Khalid bin Zaid. Beliau dekat kepada Rasulullah SAW. Dan saat hijrah Nabi Muhammad SAW itu pun tinggal di rumah Abu Ayyub. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah, Abu Ayyub telah lebih dulu ke Mekah. Beliau berbaiat kepada Rasulullah SAW yang pada peristiwa itu diabadikan sebagai Baiatul Aqabah. Nah, dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW. Dan lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Ya Rasulullah, berikanlah kepada saya pelajaran yang singkat. Wa fi riwayati, ya Rasulullah, izni wa aujiz. Ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat yang ringkas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada laki-laki tersebut, "Idza kunta fi sholatika fasholli sholatan muwaddin." Rasulullah bersabda kepada laki-laki tersebut, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat seolah-olah sholat itu adalah sholat yang terakhir bagi kamu. Dalam hal ini Rasulullah SAW seolah-olah mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya bahwa ibadah hendaknya dikerjakan secara maksimal, secara kualitas maupun kuantitasnya. Kita sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad SAW kadang-kadang kepedean, Pak, terlalu percaya diri, seolah-olah sholat kita tunda-tunda, seolah-olah waktu sholat itu kita masih bisa dapat. Kita tidak ada yang tahu, Pak. Detik ini kita masih hidup, detik kemudian kita sudah mati. Bagaimana kita memaksimalkan sholat itu?
Dan hal ini pun tidak terkhususkan oleh ibadah sholat saja. Ibadah-ibadah yang lain pun seperti itu. Baik kita beribadah muamalah yang lain, kita bersedekah, kita berinfak, kita zakat, sering Pak kita tunda-tunda. Seolah-olah kita hidup 100 tahun lagi. Padahal kita tidak ada jaminan Pak. Tidak ada jaminan kita hidup nanti sampai Isya. Kadang-kadang kita sholat maghrib itu bercabut Isya. Betul atau betul? Kita sholat maghrib jam 7 kurang nih 5 menit. Kadang-kadang seperti itu Pak. Nah, dalam pesan ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita memaksimalkan kualitas ibadah kita. Ibadah itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah itu tidak hanya sekedar atau tidak boleh dikerjakan oleh asal-asalan. Ibadah adalah perbuatan kita yang nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggung jawabannya. Dan untuk itu marilah kita hendak melaksanakan sholat, kita hendak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tentulah kita memaksimalkan. Dengan cara apa memaksimalkannya tersebut? Dengan cara kita menuntut ilmu. Bagaimana tidak sholat kita tidak tahu syarat, rukun, dan sunahnya? Bagaimana kita memaksimalkan sholat tersebut kalau kita tidak tahu syarat, rukun, maupun sunahnya? Untuk itu, marilah kita sama-sama belajar. Entah dimanapun kita belajar, entah bagaimanapun usia kita, kita tidak boleh berhenti belajar dalam mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat maghrib musola Jumratul Aqabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu wala takallam bi kalami ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah engkau berkata-kata yang menyebabkan kamu nanti meminta maaf di hari kemudian. Dalam pesan ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua umat Islam untuk betapa pentingnya menjaga lisan. Kalau kita lihat dalam struktur anatomi tubuh kita, Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan lisan itu di bagian diri kita yang paling dalam. Lisan dikawal oleh mulut dan dipagari oleh gigi. Sedemikian hebatnya lisan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lisan adalah sebuah anak panah yang bisa melesat dari busurnya dan tidak bisa kembali kepada busurnya. Betapa banyak Pak para tokoh, orang pintar, orang hebat jatuh karena lisannya. Dan lisan juga itu yang menyebabkan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan lisan juga yang menyebabkan berat timbangan pahala kita nanti di yaumil kiamat dengan berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Lisan juga Pak yang menyebabkan kita mendapat pahala nasihat. Seperti ini nih Pak. Kita semua mendapat pahala nasihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dengan lisan juga orang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu pentingnya sebuah lisan. Lisan menjadi parameter kualitas dari seorang muslim. Bagaimana seorang muslim harus menjaga lisannya. Apalagi sekarang kita dimudahkan oleh kemajuan teknologi sosial media. Kadang-kadang ada hal yang tidak perlu kita sampaikan, tapi kita sampaikan. Kita tidak boleh menyampaikan perasaan kita. Semua perasaan harus kita sampaikan. Tidak semua perkataan harus dituliskan di sosial media. Kadang-kadang kita gagal Pak, ngelihat satu fenomena yang tidak sesuai dengan perasaan kita, kita komentari. Padahal hal itu yang tidak penting. Hal-hal yang tidak menyangkut dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita hindari. Fokus diri kita sekarang yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan itu dalam pepatah Arab, al-lisan sogiru jirmi kathirul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya, namun besar dampaknya. Demikianlah penjagaan lisan yang harus kita lakukan. Karena lisan nanti akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari di yaumil kiamat. Berapa banyak lisan kita yang bermanfaat untuk orang lain? Berapa banyak lisan kita yang merugikan perasaan orang lain? Sering berapa amal ibadah kita hilang karena lisan. Sering kita sudah bersedekah, kita sudah zakat, kita sudah ceramah. Mungkin awalnya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian hari hilang musnah karena lisan kita. Kita jadi orang yang muflis di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Penting sebuah lisan disampaikan oleh kita sebagai umat muslim dalam rangka berdakwah, dalam rangka menuntut ilmu. Dan satu kaidah kita Pak, yang jadi pegangan, jangan kita banyak tahu dengan urusan orang. Itu Pak, kita tuh sekarang lebih pengen banyak tahu dengan urusan orang lain. Yang jadi fokus kita adalah urusi diri kita, urusi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lisan kita pada hari ini dan hari yang akan datang menjadi lisan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW yang ketiga yaitu wajmil yasha mimma bi'aidin nas. Janganlah kita bergantung kepada manusia. Mungkin kita punya teman-teman orang hebat, mungkin kita punya teman orang-orang pejabat, mungkin diri kita punya saudara, punya kerabat, orang-orang terkenal.
sehingga kita menyandarkan diri kita kepada orang tersebut. Namun yang perlu diingat bahwa Nabi pernah mengatakan, siapa yang bergantung selain Allah, akibatnya hanya timbul sebuah kekecewaan. Pernah ya Pak ya? Pernah seperti itu kan? Bergantung kepada teman, bergantung kepada orang tua. Satu hal mungkin kita meminta bantuan, ternyata yang didapat hanyalah sebuah kekecewaan. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dunia ini kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas kita, umur kita, kesehatan kita, semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita ditakdirkan dalam keadaan kehidupan seperti sekarang ini, itu semata-mata adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Kita tidak bisa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minta apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita malu Pak. Dari kecil kita mintanya duit terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mati husnul khatimah. Kita tidak meminta kepada Allah hidup yang berkah, walaupun dalam keadaan yang sekarang ini susah. Seringnya kita meminta kepada Allah hanya kesenangan dan hawa nafsu di dunia kita. Dunia itu adalah sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dunia Pak. Uang juga bisa untuk akhirat Pak. Belum tentu dia dunia. Kalau kita hanya orientasinya pada uang untuk kesenangan dan hawa nafsu. Kalau kita mencari uang, orientasinya untuk akhirat, untuk zakat, untuk sedekah, untuk haji, untuk umroh, untuk menyenangkan kedua orang tua kita, itu uang menjadi pahala buat kita. Tapi berapa banyak orang yang mencari uang itu hanya orientasinya pada kesenangan dunia, kesenangan hawa nafsunya. Jadi sesuatu apapun dunia itu adalah yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Handphone contohnya Pak. Kalau kita isi dengan ceramah para guru-guru alim ulama kita, atau dengan pengajaran-pengajaran yang ada di handphone kita, itu menjadi urusan akhirat Pak. Menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun anak juga seperti itu Pak. Anak kalau kita didik untuk orientasi masa depan untuk akhirat kita, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Begitu dahsyatnya sebuah dunia Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan mengingatkan kembali bahwa tiga wasiat ringkas Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu kita harus memaksimalkan ibadah, entah itu sholat, entah itu kita ibadah-ibadah yang lain, kita maksimalkan. Dengan cara apa? Kita selingi dengan menuntut ilmu. Hal-hal yang receh mungkin kita sholat tepat pada waktunya, kita sholat dengan sedikit kesempurnaan. Mungkin sulit Pak, untuk khusyuk itu sulit, tapi kita coba pelan-pelan. Yang kedua, nasihat ringkas
dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, yaitu menjaga lisan. Bahaya kalau kita tidak jaga lisan kita untuk kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, janganlah pernah bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bersandar kepada makhluk, bersandar kepada manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu terdapat kebenaran, dan kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila perkataan saya terdapat kesalahan, itu datangnya karena kefakiran saya dalam keilmuan. Semoga kita yang hadir di mushola Jumratul Aqobah ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada saat ini, semoga Allah mengajarkan pahala yang berlipat ganda untuk kita di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.